Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu lagu, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang ada di dalam sorga Tuhan, saat ini kami datang di padamu Tuhan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami hari-hari. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang beracara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membagikan firman Tuhan di Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 16. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria itu yang menyertainya di dalam jeripainya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh iri dengan orang-orang fasik. Kita jangan melihat dari luarnya mereka itu kelihatannya bahagia dengan kekayaan mereka panjang umur. Pernah ada satu kali anak rohani saya bilang, Bunda, kenapa ya orang jahat hidupnya kaya, enak? Jangan salah, kita kan hanya melihat dari luar kehidupan mereka. Seperti kemarin firman Tuhan saya sudah bagikan bahwa ada karunia menikmati. Jadi orang itu betul dikasih kekayaan, tetapi dia tidak punya karunia menikmati, sehingga kekayaan yang mereka miliki hanyalah sia-sia. Nah, jadi kita jangan melihat dari luarnya, tetapi bagaimana kehidupan dia dan akhir kehidupan dia. Jangan melihat awalnya, tapi akhir kehidupan dia bagaimana nanti. Nah, di sini saya akan membagikan rangkuman dari ayat 12-16. 16 ini saya akan bahas ayat demi ayat. Di ayat 12
Saya ambil kesimpulan, janganlah kita iri hati apabila kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, firman Tuhan katakan, janganlah kita iri hati, tetapi kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih pada kita. Damai sejahtera belum tentu mereka nikmati, damai sejahtera belum tentu mereka miliki, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan kasih. Mau ada uang atau tidak ada uang, mau makan atau tidak makan, mau kita sakit atau tidak sakit, ada damai sejahtera. Dan belum tentu mereka miliki damai sejahtera itu, yaitu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dari ayat yang 13 saya ambil kesimpulan bahwa orang fasik tidak akan merasakan kehidupan yang bahagia bersama Tuhan. Karena apa? Orang fasik tidak akan mendapat bagian hidup yang kekal. Orang-orang fasik tidak akan mendapat tempat yang layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan hal seperti itu, bahwa orang fasik tidak akan mendapatkan tempatnya di sisi Tuhan. Jangan kita melihat hal kebahagiaannya di dunia yang kita lihat atas kehidupan mereka, tetapi akhir ujungnya. Dari poin 12 dan 13 berhubungan. Dan yang ayat ke-14, percayalah bahwa hal itu sia-sia belaka, bahwa orang fasik akan tetap memperoleh ganjarannya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka menikmati kekayaan, tetapi mereka tidak hidup dalam Tuhan, akan ada kesia-siaan, akan ada ganjarannya. Dan belum tentu kekayaan yang mereka nikmati, anak cucunya mereka pun menikmati. Banyak saya melayani orang, mereka kaya, tetapi anak cucunya mereka tidak nikmati. Berakhir dengan tragis, banyak sekali. Jadi kenapa saya katakan hidup mereka sia-sia. Dan yang poin ke-15-16, percayalah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyelami dan menyelidiki segala pekerjaan yang sudah Allah lakukan. Kita tidak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan, kita tidak akan bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau atas hidup kita, rencananya itu luar biasa. Tetapi kembali lagi, selalu saya tekankan, ikuti proses Tuhan. Tuhan mau membentuk kita menjadi luar biasa. Jangan mengaduk-aduk pekerjaan Tuhan, jangan ikut campur tangan pekerjaan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah berdoa, baca firman, taat dengan otoritas Tuhan. Ikutin apa yang Tuhan mau. Di firman Tuhan mengatakan, lakukan, jadilah pelaku firman Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah menggenapi setiap doa-doa yang kita boleh naikkan. Jangan bersungguh-sungguh, jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah akan apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita, tapi ucapkan syukur, ucapan terima kasih pada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Tetap di koridornya Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan di channel YouTube ini. Tuhan berkati pergumulan mereka, Tuhan berkati apapun kebutuhan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk bangsa Indonesia, bawa dan lawat bangsa kami Tuhan. Kami ucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Inilah doa yang boleh kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.